Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 4 lab sistem operasi. Jadi untuk pertemuan 4 kali ini kita akan membahas review materi ya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3. Oke, kita lanjut ke masuk materinya. Di sini ada pengenalan Linux ini untuk minggu pertama ya. Nah, ini Linux adalah sistem operasi bebas atau free kernel yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia tahun 1992. Linux diumumkan pertama kali tahun 1991 dalam keadaan tidak bebas atau proprietary dan diubah menjadi bebas pada tahun 1992. Nah, Linux untuk dapat dipergunakan perlu digabungkan ke dalam sistem operasi yang sudah ada, umumnya dengan GNU menjadi GNU Linux dan pada ponsel dengan Android menjadi Android Linux. Linux memiliki sifat Unix-like sehingga dapat menggantikan kernel-kernel asli dari sistem operasi Unix maupun Unix-like lainnya, serta cara kerjanya serupa dengan kernel Unix. Utilitas tool atau utility. Nah, di sini ada program bantu di luar shell untuk melakukan tugas tertentu, misalnya mengirim berita secara elektronik, menyunting dokumen, dan melakukan perhitungan. Selanjutnya ada utilitas pada Linux, ada cal atau untuk menampilkan kalender, dan CAT untuk menampilkan isi dokumen, CC untuk mengkompilasi program, date untuk menampilkan tanggal dan jam kalkulator, grep untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen, dan mail untuk electronic mail. Selanjutnya ada shell. Di sini ada membaca dan menerjemahkan perintah user sebagai suatu permintaan dan memberikannya ke kernel. Pada sistem Unix atau Linux umumnya terdapat beberapa macam shell, yaitu yang pertama ada Bash atau Born Again Shell dan CSH untuk C shell, KSH untuk Corn shell, SH untuk Born shell, dan TCSH untuk Teenage C shell. Lanjut, apa itu kernel? Jadi kernel adalah berfungsi untuk mengendalikan akses terhadap komputer, mengatur memori komputer, memelihara sistem file, dan mengalokasikan sumber daya komputer di antara pemakai. Selanjutnya ada sistem file dan directory. Jadi di sini di bawah ada /bin. Ini untuk file bin itu berisikan program-program dasar Linux, dan file etc untuk berisi file administrasi sistem, file usr untuk berisi perintah Unix dan file administrasi sistem, dan mengalokasi file-file dari user yang dikenal dengan home directory. Dan file dev berisi file-file piranti milik sistem, dan file temp untuk menyimpan file yang bersifat sementara atau tidak ada pada Linux. Selanjutnya ada jenis file pada Unix atau Linux. Jadi ada 3, yaitu file biasa, directory, dan file spesial. File biasa itu apa? Yaitu file yang menyimpan dokumen, program, ataupun data. Jadi filenya dibedakan lagi menjadi file teks atau kode yang dapat kita baca, dan file biner berisi kode-kode mesin. Selanjutnya ada directory, berisi file yang berisi daftar file atau file biasa maupun subdirectory lain. Dan file spesial yaitu file yang menyatakan piranti fisik seperti disk, floppy, dan printer. Selanjutnya ada perintah dasar standalone. Sini ada ls untuk melihat isi directory, ada mkdir atau make directory untuk menciptakan directory, ada cd untuk mengubah directory, dan rmdir menghapus directory atau remove directory, ada cat untuk menampilkan isi file dan menciptakan file, lalu ada cp menyalin file atau copy ya, ada rm untuk remove atau menghapus file, ada mv atau move mengganti nama file atau directory dan memindahkan file ke directory lain, ada ln untuk link ke file lain, ada lp untuk mencetak isi file, find mencari file, chmod untuk mengubah model akses terhadap file atau directory,
chgrp untuk mengubah grup dari file, dan chown untuk mengubah kepemilikan dari file. Selanjutnya ada bash, ini untuk pertemuan 2 ya. Ada aturan penamaan variabel, jangan kalian lupa. Ini ada nama variabel diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah. Setelah garis bawah selanjutnya boleh kalian ikuti dengan sejumlah karakter. Selanjutnya ada panjang variabel bebas. Jadi berapa panjang variabel itu terserah kalian. Terus ada huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna yang berbeda. Jadi ketika variabel nama n besar dan n kecilnya itu berbeda, maka dia adalah dua variabel yang berbeda juga. Kayak gitu. Selanjutnya, pemberian nilai pada sebuah variabel diantaranya dilakukan dengan pernyataan assignment atau dengan tanda sama dengan. Jadi ketika kita memberikan nilai variabel untuk nama atau variabel untuk nilai, kita nilai sama dengan 10. Nah, itu cara untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Selanjutnya ada jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 atau petik 1. Jadi ketika variabel kalian mengandung spasi nih, kalian pakai petik 2 atau petik 1 karena itu termasuk ke string ya. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh programnya ada echo min n, masukkan nama Anda, read nama. Oke. Ini mungkin kalian udah paham juga ya untuk bash-nya. Nah, di sini ada operator perbandingan. Ini untuk bash ya, bukan bahasa C. Nanti bahasa C ada beda lagi. Yang pertama ada sintaks. Yang pertama adalah equi atau equals atau sama dengan, dan ne untuk not equals atau tidak sama dengan, gt atau greater than atau lebih besar, lt untuk less than atau lebih kecil, min ge itu greater equals atau lebih besar sama dengan, dan min le untuk less than equals atau lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, percabangan pada Linux atau struktur kontrol. Nah, di sini ada percabangan digunakan sebagai kontrol seleksi yang memungkinkan program untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dalam Linux sendiri terdapat beberapa model percabangan, yaitu if then else, if then elif else, dan case esak. Lanjut. Percabangan if then. Nah, bentuk umumnya sebelah kiri bisa kalian lihat if perintah kondisi ya. Lanjut then statement. Nah, contoh programnya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Echo min n, masukkan angka. Read bill itu untuk membaca bilangan, untuk mengambil nilai input dari user yang akan dimasukkan ke dalam variabel bill. Selanjutnya if dollar kurung dollar bill persen 2. Jadi ketika dia dibagi 2 itu sama dengan sisa hasil bagi 2 itu sisa hasil pembagian 2 dari variabel bilangan sama dengan 0, maka akan mencetak bilangan genap. Lanjut, ada percabangan if then else. Struktur percabangan if then else dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari suatu ungkapan. Cara kerjanya adalah pertama, program akan memeriksa kondisi. Jika kondisi benar, maka perintah 1 akan dijalankan. Sedangkan jika kondisi salah, maka akan menjalankan perintah 2. Contoh program bisa kalian lihat di sebelah kiri, dan contoh program bisa dilihat sebelah kanan dan bentuk umumnya ada di sebelah kiri. Lanjut, percabangan if then elif else, ini sama ya kayak sebelumnya. Ini tuh untuk membuat percabangan lebih dari 2 kayak gitu. Lanjut, percabangan case. Ini juga case digunakan untuk menjalankan perintah berdasarkan nilai yang diinginkan pengguna. Nilai yang dimasukkan pengguna akan dicocokkan dengan case-case yang ada, dan kemudian case dengan nilai yang cocok akan dijalankan. Contoh programnya ada di sebelah kanan, bisa kalian lihat, dan bentuk umumnya ada di sebelah kiri. Lanjut, ada perulangan for.
Perulangan for merupakan perulangan dengan menggunakan variabel yang ada pada setiap pengulangan. Pada setiap pengulangan akan diganti dengan nilai-nilai yang berbeda pada daftar. Perulangan ini berbeda dengan perulangan bahasa pemrograman lain karena perulangan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam daftar. Contoh bentuk umumnya ada di sebelah kiri dan contoh programnya ada di sebelah kanan. Lanjut, kita ada perulangan while, bentuk umum while, kondisi, do, perintah, dan. Contoh programnya ada di sebelah kanan, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada perulangan dengan until. Perintah yang terletak di antara do dan akan dilaksanakan selama kondisi salah. Dan pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir, jadi perintah di antara do dan minimal dilaksanakan sekali. Contoh programnya sebelah kanan dan bentuk umumnya ada di sebelah kiri. Kita lanjut. Untuk break statement, ini digunakan untuk membuat aliran dari program keluar dari looping. Dengan perintah ini, pernyataan sesudah dan akan dilaksanakan, biasanya digunakan pada perintah looping while. Jadi ketika break statement ini diberikan, maka dia akan memberhentikan secara paksa program yang sedang berjalan, kayak gitu. Selanjutnya ada continue statement yang sebelumnya adalah berfungsi untuk menghentikan paksa sebuah program, maka continue statement ini berfungsi untuk memaksa program itu berlanjut. Jadi dia nggak berhenti ketika misalkan ada percabangan if ya, seperti contoh yang di bawah. Itu ada if angka equals 5 ya. Jadi variabel angka jika sama dengan 5 maka harusnya berhenti. Tapi ada then continue. Nah, continue di sini berfungsi untuk melanjutkan ke percabangan yang kedua, yaitu else dan yang berisi dengan echo angka sama dengan variabel angka. Jadi lanjut akan mencetak variabel angka dan akan mencetak string angka sama dengan dimasukin nilai variabel angka tersebut, kayak gitu. Lanjut. Nah, kita untuk masuk pertemuan 3 yang sebelumnya adalah bash dan yang kedua ini adalah bahasa pemrograman C-nya. Jadi tipe data pada bahasa C itu ada 5 tipe dasar, integer, float, double, char, dan long. Untuk integer itu digunakan untuk bilangan bulat atau integer A, itu contohnya. Digunakan float untuk digunakan untuk bilangan pecahan, double digunakan untuk bilangan pecahan ketepatan ganda, dan char untuk digunakan karakter atau char A, itu contohnya. Lanjut, format specifier-nya ada tipe data integer, %d atau %i, long, %ld atau %li, float %f, double %lf, char atau %c atau %s, kayak gitu. Lanjut, macam-macam file header itu ada apa aja sih di file header? Yang pertama ada iostream.h, itu untuk input output stream, untuk melakukan penginputan dan pencetakan melibatkan objek cin atau sama dengan input atau code untuk cetak. Selanjutnya ada stdio, standar input output untuk standar input dan output operasi, atau scanf sama dengan input dan printf sama dengan untuk mencetak. Conio atau console input output untuk membuat teks antar muka pengguna. Pakai header ini jika melibatkan perintah clrscr atau clear screen atau bersihkan layar ya, dan gauge untuk menahan tampilan output. stdlib untuk melakukan berbagai operasi seperti konversi, alokasi memori, pencarian, dan acak nomor. Lanjut, ada string.h untuk memanipulasi beberapa jenis string, dan math.h untuk pemrosesan aritmatika. Selanjutnya cara membuat dan running program. Itu gimana sih cara ya? Yang pertama kita jalankan Linux, buka
buka terminal pada Linux, buat sebuah file ekstensi C, terus kemudian ketikkan program bahasa C. Ya mungkin kalian udah paham juga ya, udah bisa. Kita lanjut aja. Contoh pertama itu ada di sini contoh programnya itu include conio.h, ini untuk mengimport header ya. Include stdio.h, terus bawahnya ada int main, karakter nama sama dengan Mr. X. Itu variabel ya, nama itu variabel. Dimasukkan nilai yaitu Mr. X. Lanjut printf nama %c, ini untuk format specifier ya, untuk mencetak si variabel nama. Lalu return 0. Selanjutnya percabangan C di sini kalian bisa lihat program di sebelah, bentuk umumnya ada di sebelah kiri ya, untuk pemrograman if else. Selanjutnya di sebelah kanan ada contoh programnya yang bisa kalian lihat sendiri. Lanjut perulangan C. Nah, di sini ada perulangan itu ada for atau mengulang kondisi mengulang selama kondisi bernilai true. Jadi ketika dia bernilai true maka akan terus mengulang. Nah, berhati-hati di sini ketika kalian kondisinya salah memberikannya, maka dia akan perulangan yang tidak akan pernah berhenti gitu. Lanjut ada perulangan C, dan di sini ada while, dijalankan selama kondisi masih memenuhi. Ya kan, ketika kondisinya terpenuhi maka dia akan menjalankan terus. Lanjut perulangan C, do while atau pengecekan kondisi di akhir. Jadi seenggaknya dia menjalankan satu kali perulangan, maka perulangan pertama itu tetap terhitung perulangan ya, dan selanjutnya baru dia akan mencetak kondisinya apakah itu bernilai benar ataukah itu bernilai salah. Kayak gitu. Sekian untuk materi pertemuan 4 ACTN, nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Saya kasih gambarnya di website WebTI. Terima kasih untuk pertemuan 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.